Baik pemirsa, Anda masuk di informasi pertama. Perbaikan ruas jalan provinsi yang berada di wilayah Bukit Indah Ketahun hingga Napal Putih di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Melalui anggaran APBD tahun 2025 Provinsi Bengkulu akan mulai melaksanakan pada tahun ini sebagai bagian dari upaya peningkatan konektivitas antar wilayah dan memperlancar arus barang serta mobilitas masyarakat. Berdasarkan prinsip objektivitas pemerataan dan skala prioritas pembangunan melalui anggaran APBD 2025 Provinsi Bengkulu, ruas jalan provinsi berada di wilayah Bukit Indah Ketahun sampai dengan Napal Putih Bengkulu Utara akan dimulai perbaikan pada tahun ini. Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Mian mengatakan bahwa di samping terobosan Gubernur memberikan bantuan ambulans dalam peningkatan pelayanan kesehatan hingga pendidikan, Provinsi telah menganggarkan untuk di tahun 2025 hampir 700 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur jalan atas dasar objektivitas, pemerataan sekaligus skala prioritas. Salah satu fokus utama adalah perbaikan jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian juga melanjutkan perbaikan akses jalan dari Air Muring sampai tembus Tugu Garuda Ulok Kupai Napal Putih. Proyek ini ditargetkan akan tuntas dalam 2 tahun ke depan. Tak hanya itu, berdasarkan dari hasil audiensi Gubernur Bengkulu dengan Kementerian PUPR dan Komisi 5 DPR RI juga membuahkan hasil positif. Link tapak tilas transmigrasi yang berada di Giri Mulia sampai ke tahun juga dalam direktif dan persetujuan untuk dikerjakan melalui skema impres jalan yang dimulai pada tahun 2025 ini. Selain Kabupaten Bengkulu Utara, kabupaten lain juga mendapatkan perhatian dengan meminta porsi yang sesuai dengan skala prioritas. Mengalokasikan untuk link dari mulai Bukit Indah ke Napal Putih itu jalan provinsi yang 8 tahun belum tersentuh, dimulai tahun ini, baik dari ruas tujuh Napal Putih dan dari ruas Bukit Indah Ketahun. Kemudian juga Pak Gubernur mengalokasikan melanjutkan Air Muring sampai tembus Tugu Garuda Ulok Kupai Napal Putih yang ditargetkan juga dalam 2 tahun tuntas. Dari Bengkulu Utara, Syafrawi Salah BTV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menerima bantuan dari dana Kementerian Transmigrasi sebesar 5,4 miliar rupiah yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Pipa Yoga Mauladi, pada Selasa kemarin. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari upaya pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi Lagita, Ketahun, dan Kecamatan Enggano. Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka meninjau langsung kondisi kawasan transmigrasi yang berada di kawasan Lagita Ketahun serta menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran pada Selasa kemarin. Wakil Menteri Transmigran Republik Indonesia Pipa Yoga Mauladi menjelaskan bahwa di anggaran tahun 2025, Kabupaten Bengkulu Utara khususnya untuk kawasan Kecamatan Enggano dan Lagita Ketahun, Kementerian Transmigrasi memberikan bantuan total senilai 5,4 miliar rupiah. Kemudian untuk Provinsi Bengkulu juga mendapatkan bantuan senilai 15,3 miliar rupiah yang telah diserahkan langsung ke Bupati dan Gubernur Bengkulu. Bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan sarana prasarana, pembangunan air bersih, toilet, peningkatan jalan penghubung desa hingga kebutuhan lainnya. Sehingga melalui bantuan ini bertujuan untuk proses percepatan perekonomian baru desa-desa yang berada di kawasan transmigran. Selain penyerahan bantuan, Wamen juga berdialog langsung dengan warga transmigran untuk mendengar aspirasi serta mengevaluasi program-program yang telah berjalan. Yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menyukseskan program transmigrasi yang berkelanjutan. Dalam tahun anggaran 2025 dan kita akan memberikan bantuan tentang infrastruktur, sarana prasarana, air bersih, penghubung jalan desa, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh desa di kawasan transmigrasi agar apa? Agar
sukses untuk percepatan tumbuhan ekonomi baru di desa-desa di kawasan transmigrasi itu bisa berjalan dengan baik. Karena kita mengetahui untuk jalan-jalan non status di kawasan transmigrasi itu hanya bisa dibangun oleh Kementerian Transmigrasi, tapi untuk jalan status kabupaten, provinsi, pusat itu sudah ada alokasinya dibangun oleh pemerintah kabupaten, provinsi, dan daerah pusat. Kemudian dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Ari Septia Adinata mengapresiasi kunjungan dan perhatian dari pemerintah pusat ke Lagita Ketahun yang diproyeksikan menjadi pusat kota baru. Bantuan yang telah diberikan untuk peningkatan sarana dan prasarana hingga kualitas hidup masyarakat transmigran, baik irigasi maupun infrastruktur jalan. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap pembangunan di wilayah perbatasan dan kawasan transmigrasi sekaligus memperkuat komitmen untuk membangun Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Migrasi kepada Bengkulu Utara, kepada Wamen, dan mendapat bantuan 5,3 miliar ditambah 100 juta. Ini mudah-mudahan bisa berpengaruh terkait dengan sarana prasarana, baik irigasi dan infrastruktur lingkungan jalan menjadi kebutuhan masyarakat kita untuk bekerja membuat ekonomi masyarakat. Terima kasih Pak Wamen. Dari Bengkulu Utara, Syafrawi Salam BETV melaporkan. Ya, dalam rangka memperingatan hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-24, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bengkulu Utara menggelar serangkaian kegiatan sosial dan religius, termasuk doa bersama, aksi donor darah, serta potongan tumpeng. DPC Partai Demokrat Kabupaten Bengkulu Utara menggelar serangkaian kegiatan sosial dan religius, termasuk doa bersama dan aksi donor darah. Kegiatan ini berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan sebagai bentuk syukur atas perjalanan panjang partai ke-24 tahun ini, serta komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. Acara doa bersama dilaksanakan di kantor DPC setempat dihadiri oleh para pengurus, kader, simpatisan, tokoh masyarakat. Suasana penuh kekhidmatan terasa saat doa-doa dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan keberkahan bagi seluruh keluarga besar Partai Demokrat. Dalam momen ini, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bengkulu Utara, Syaproni, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tradisi tahunan yang selalu dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat. Di mana dalam momentum puncak HUT ke-24 Partai Demokrat yang jatuh tanggal 9 September ini tidak hanya menjadi ajang perayaan internal, akan tetapi juga doa bersama untuk keselamatan bangsa dan dapat memperkuat silaturahmi. Dan pada hari puncak ini tanggal 9 September, yang pertama kami akan lakukan itu kegiatan donor darah untuk masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Ada juga pendidikan politik interaktif nanti. Ada juga pembagian sembako untuk masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara sambil menunggu hari puncaknya HUT ini akan dilakukan oleh serentak di seluruh Indonesia oleh Ketua Umum kami. Usai doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan aksi donor darah yang diikuti oleh puluhan peserta turut ambil bagian dalam kegiatan ini yang menunjukkan semangat, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian juga dilakukan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melalui via Zoom. Dari Bengkulu Utara, Syafrawi Salam BETV melaporkan. Per 80 ya. Kak, kenapa tadi nggak bawa 2, Kak? Anda masih bersama kami. Masalah HGU PT Riau Agrindo Agung kini disorot Pemkab Bengkulu Tengah, pasalnya tanpa HGU. Status perkebunan sawit akan selalu dipertanyakan dan resiko penyulut konflik di tengah masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menegaskan seluruh aktivitas perkebunan harus memiliki legalitas jelas melalui hak guna usaha atau HGU. Selain mengantongi izin usaha perkebunan, HGU diperlukan sebagai dasar kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Hingga kini, PT Riau Agrindo Agung masih beroperasi hanya berbekal izin usaha perkebunan tanpa HGU. PJ Sekda Bengkulu Tengah Henry Donald mendorong pihak perusahaan segera memenuhi seluruh persyaratan HGU, termasuk kewajiban menyiapkan plasma 20% dari luas lahan yang diajukan. Hal ini penting untuk menjamin status pengelolaan lahan yang jelas dan berkepastian hukum. Sementara itu, informasi terakhir menyebutkan warga dari 4 kecamatan penyangga sudah melakukan pemortalan jalan masuk ke perkebunan PT RAA. Aktivitas perkebunan juga telah dihentikan sesuai keputusan warga. Portal baru akan dibuka setelah pihak perusahaan mampu menunjukkan surat HGU dan IUP B secara resmi. IUP Tuban itu memang mereka kan berlindung di IUP. Di IUP itu artinya sebelum, kalau tidak salah saya, kalau salah menginterpretasi, ketika dia pemegang IUP ini ada IUP, izin IUP, itulah yang jadi dasar mereka untuk melakukan aktivitas perkebunan. Walaupun HGU-nya belum terbit. Nah, masyarakat ini kan pada umumnya orang beranggapan bahwa semua perkebunan itu harus ada HGU. Nah, jadi yang belum itu kan HGU, yang mereka bilang itu jangan sampai nanti sepanjang umur cuma IUP itu, sementara HGU tidak ada. Ini yang mungkin ini menjadi menjadi ranahnya kawan-kawan PT RAA untuk segera mengurus HGU-nya kan. Nah, kendalanya apa? Kemudian dari persyaratan untuk urus HGU itu jelas 20% sesuai Undang-Undang Perkebunan itu harus diplasmakan. Nah, itu syarat itu 20% dari luas yang akan diajukan HGU itu harus diplasma. Ya, plasma itu bisa dalam area. Fenzi Ronald Bengkulu Tengah BETV melaporkan. Ya, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah memastikan rotasi jabatan pejabat eselon 3 dan 4 akan dilaksanakan pada bulan September ini. Saat ini Pemkab tinggal menunggu terbitnya pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara sebagai syarat administrasi terakhir. Seluruh tahapan persiapan mutasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini rampung. Jumlah jabatan yang akan digeser sepenuhnya menyesuaikan pertek yang akan diterbitkan pada Badan Kepegawaian Negara. Pejabat Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah Henry Donald menegaskan mutasi merupakan bagian dari dinamika wajar dalam birokrasi. Untuk itu, aparatur sipil negara diharapkan siap ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi demi menunjang program kepala daerah dan kelancaran roda pemerintahan. Kalau untuk mutasi eselon 3, betul menunggu pertek. Ya, insya Allah dalam bulan ini. Nah, insya Allah. Termasuk eselon 4 ya? Iya, gabungan eselon 4 dan 3. Insya Allah bulan ini. Kalau seandainya dalam minggu ini turun pertek dari BKN, mungkin segera diproses. Tapi kalau belum ya, karena semuanya tergantung dengan pertek. Kita belum bisa melaksanakan mutasi, rotasi, ketika memang pertek dari BKN ini belum keluar. Karena apa? Teknisnya itu ada di pertek. Yang kita usulkan itu sudah sejalan, sudah sesuai apa tidak itu di pertek. Yang mengeluarkan bisa saja nanti kita usulkan 25 pokoknya. Ternyata dari hasil pertek itu tidak memenuhi 25, 20 yang ini. Lengkapi, biasanya seperti itu, lengkapi persyaratan-persyaratan yang kurang. Itu makanya sering bolak-balik itu. Nah, memang pertek itu umurnya 1 bulan. 1 bulan. Ketika memang lewat 1 bulan, bisa lagi. Sementara itu, untuk mutasi pejabat eselon 2 saat ini masih menunggu hasil uji kompetensi yang baru selesai digelar. Laporan hasil uji tersebut akan diserahkan tim penguji kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan. Tidak menutup kemungkinan mutasi pejabat eselon 2 akan dilaksanakan berbarengan dengan rotasi pejabat eselon 3 dan 4. Fenzi Ronald Bengkulu Tengah BETV melaporkan. Harga ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong meroket naik. Pedagang dan masyarakat keluhkan kenaikan harga yang mencapai Rp38.000 per kilogram.
Memasuki pekan kedua bulan September ini, harga ayam potok di Kabupaten Rejang Lebong mengalami kenaikan yang tak hanya dikeluhkan oleh masyarakat namun juga para pedagang. Seperti disampaikan Raya, salah satu pedagang ayam di Pasar Atas Curup, dengan naiknya dari harga awal Rp32.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Hal ini membuat daya beli masyarakat menjadi berkurang. Sama kita, Bang. Ya, harga pembelinya berkurang. Tidak seperti biasanya kan pembeli itu kan kalau harganya terjangkau kan lumayan. Kalau sekarang kan harganya terlalu tinggi ya, jadi kan agak sedes lah. Banyak orang beralih ke ikan, Kalau biasanya ini Bang, harga normal ayam itu berapa? Biasa normalnya kan harga 32, 30 itu normal. Sekarang jadi 38 karena modalnya tinggi. Hal senada juga disampaikan Putri, pedagang ayam potong lainnya. Dirinya mengatakan beberapa hari lalu harga ayam potong sempat mengalami naik turun harganya. Tak hanya itu saja, dengan naiknya harga tersebut tentunya ini berdampak bagi para pedagang karena sekarang membutuhkan modal yang lebih besar untuk berjualan ayam. Udah boleh banyak-banyak, kamu bagi kan? Kalau kita dibatasi berapa banyak, Bu? Kalau sekarang, Bu? Kalau sekarang kok, kalau misalnya 200-an kilo, jadinya 250. Orang stok iya itu ayamnya dikurang. Dari Rejang Lebong, Daman Huri Setiawan, BETV melaporkan. Poltekkes Kemenkes Bengkulu sinergi bersama Pemda Rejang Lebong turunkan stunting melalui stunting, sosialisasi menyasar Gen Z. Upaya bersama turunkan kasus stunting di Kabupaten Rejang Lebong turut dilakukan Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Bengkulu Kampus B Curup dengan melakukan sosialisasi pencegahan stunting. Ketua Prodi Keperawatan Chandra Buana menyebutkan sosialisasi stunting ini merupakan bentuk komitmen pengabdian masyarakat dengan target penguatan kapasitas remaja dalam pencegahan stunting melalui deteksi dini tanda bahaya kehamilan. Yang pertama adalah ibu hamil. Sebetulnya ini adalah kegiatan masyarakat yang Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang saya rutin melakukan, dan stunting ini sudah kami lakukan sejak tahun 2021. Namun di tahun 2025 ini kami lebih ke arah ke hulu, bagaimana remaja bisa menyiapkan diri untuk kehamilannya. Sehingga harapannya kami remaja ini lebih peduli dengan menjaga kesehatannya sendiri, kemudian tidak melahirkan lagi bayi-bayi yang stunting yang menjadi beban kita bersama ke depannya. Sementara itu, PLT Kepala DP3AP2KB Agusti Al-Ansor menyebutkan untuk angka stunting di Rejang Lebong memang tinggi di Provinsi Bengkulu yang mencapai 24,7% pada tahun 2024 lalu. Ia pun mengapresiasi terlaksananya sosialisasi stunting ini karena untuk menurunkan stunting menjadi tanggung jawab bersama. Angka pastinya pada bulan ini kita belum bisa, tapi kalau untuk 2024 kita 24%, jadi terjadi penurunan kemarin 28, jadi sekarang 24. Jadi kita dalam menurunkan stunting ini semuanya berperan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dari Rejang Lebong, Daman Huri Setiawan, BETV melaporkan. Anda masih di kabar daerah lantaran sang istri tercinta meninggal dunia akibat kecelakaan menabrak lubang perbaikan jalan di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja pada Senin kemarin. Nur Hadi minta agar pihak BPJN untuk segera memperbaiki jalan tersebut agar peristiwa yang ia alami tidak terjadi lagi. Nur Hadi, warga desa Sidoluhur, Kecamatan Sukaraja yang menjadi korban kecelakaan di jalan lintas Kelurahan Babatan pada Senin malam, meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Bengkulu segera memperbaiki jalan berlubang di lokasi tersebut. Dalam peristiwa itu, Nur Hadi mengalami luka berat, sementara istrinya Nur Aini beserta anak yang masih dalam kandungan meninggal dunia. Meski ia dan keluarga sudah ikhlas, Nur Hadi berharap agar musibah serupa tidak terulang, mengingat kondisi jalan yang sedang dalam perbaikan tanpa dilengkapi rambu-rambu peringatan sangat membahayakan pengendara lain.
yang meminta BPJN Provinsi Bengkulu segera memasang rambu peringatan dan melakukan perbaikan jalan secara optimal. Adapun kronologi kecelakaan terjadi pada Senin malam sekitar pukul 10 malam saat Nur Hadi bersama istri dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor BD 5123 PJ dengan kecepatan sekitar 40 km per jam. Saat melintasi jalan licin dan minim penerangan, motor yang ditumpangi menabrak lubang galian perbaikan jalan hingga hilang kendali lalu disenggol sebuah mobil truk dan arah berlawanan. Akibatnya Nur Hadi dan istri terpental ke badan jalan dan istrinya meninggal dunia di tempat karena luka serius di bagian kepala. Kita gimana Mas? Itu seharusnya tuh begitu gali itu harus dituntun itu di bang jalan itu. Kasih rambu-rambu lah biar pengendara tuh kan tahu. Ini kadang kan galinya seminggu, ibunya tak kapan, jadi kan banyak korban. Kayak rambu-rambu itu kan kurang ini juga. Takutnya nanti kan kayak enggak yang diinginkan tuh loh, nambah ini korban, ini kecelakaan. Jangan sampai adanya kejadian baru dilakukan perbaikan gitu ya Mas. Harus inilah yang jelas kayak rambu-rambu itu kan diperbarui. Dari Seloma, Wisnu Sukarrajo, TV melaporkan. Ya, setelah mengalami kecelakaan maut di Kelurahan Babatan keluarga almarhum Nuraini dan merupakan warga desa Sidoluhur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma mendapat santunan dari Jasara Harja. Pemerintah Kabupaten Seluma melalui UPTD Samsat Seluma memberikan santunan Jasara Harja terhadap ahli waris almarhumah Nuraini warga desa Sidoluhur, Kecamatan Sukaraja, yang merupakan korban meninggal dunia kecelakaan di Kelurahan Babatan pada Senin malam kemarin. Penanggung jawab Jasara Harja Seluma, Novian Elevan, mengatakan santunan Jasara Harja ini diberikan langsung ke ahli waris atas nama suami, yakni Nur Hadi, dengan total santunan sebesar 50 juta rupiah. Dengan telah diberikannya santunan ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban keluarga korban yang saat ini tengah berduka cita. Pihak keluarga diminta untuk tabah dan almarhumah Nuraini turut didoakan agar amal kebaikannya semasa hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimana pada tanggal 8 September 2025 menjadi korban kecelakaan di jalur Bengkulu Mana, tepatnya desa Babatan. Yang kedua, kami menyampaikan ada hak santunan untuk ahli waris dari Jasara Harja. Untuk Jasara Harja yang kita berikan berapa nominalnya? Untuk meninggal dunia itu 50 juta langsung ditransfer ke rekening ahli waris atas nama suami. Berarti ini langsung kita serahkan dengan hak waris seperti yang? Ya, nanti kita selesaikan dulu administrasi, nanti kita langsung ini transfer ke rekening ahli waris. Sementara itu, Kepala Desa Sidoluhur Kecamatan Sukaraja Sutrisno sekaligus perwakilan dari keluarga mengucapkan terima kasih dengan pemerintah Kabupaten Seluma, khususnya UPTD Samsat Seluma yang sudah memberikan santunan Jasara Harja terhadap keluarga korban. Kejadiannya pada tanggal 8 kemarin, keluarga ini mendapatkan musibah di ruas jalan antara Bengkulu ke Bengkulu Selatan, tepatnya di jalan Kelurahan Babatan. Korban meninggal dunia sempat dibawa ke rumah sakit, cuman tidak terselamatkan, tidak tertolong nyawanya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah melalui Dinas Jasara Harja yang sudah jemput bola memfasilitasi warga kami untuk mengurus santunan Jasara Harja yang memang diberikan secara non-tunai melalui rekening yang nantinya akan kami segera urus untuk kelengkapan persyaratannya. Dari Seluma, Wisnu Sukarrajo, PTV melaporkan. Yang mengucurkan dana desa sebesar 230 juta rupiah di tahun 2025 ini, pemerintah desa Sidoluhur, Kecamatan Sukaraja melakukan pembangunan jalan penghubung desa. Pembangunan jalan tersebut dilakukan secara rambat beton.
Pemerintah Desa Sidoluhur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, di tahun 2025 ini melakukan pembangunan jalan penghubung desa di Sidoluhur secara rabat beton. Kepala Desa Sidoluhur Sutrisno mengatakan pembangunan rabat jalan beton ini dilakukan di Dusun 3 hingga Dusun 8 Desa Sidoluhur dengan panjang jalan sekitar 213 meter dan juga melakukan pemasangan gorong-gorong. Untuk pembangunan jalan tersebut, pihaknya mengucurkan dana desa sebesar 237 juta rupiah lebih dan saat ini telah rampung 100% dan tengah dalam tahap pemeliharaan. Pembangunan jalan rabat beton ini berdasarkan hasil dari musyawarah dengan seluruh masyarakat Sidoluhur untuk mempermudah akses masyarakat dan anak untuk bersekolah. Dengan telah rampungnya pembangunan jalan tersebut, ia berharap masyarakat Sidoluhur dapat memanfaatkan dan merawat akses jalan ini dengan sebaik mungkin. Jalan untuk penghubung dari Dusun 3 menuju ke Dusun 78 itu adalah akses penting untuk anak-anak sekolah, menghindari yang pertama kecelakaan juga, akses untuk menuju sekolah SMP, SD, kemudian ibu-ibu yang mau ke pasar. Jadi alhamdulillah usulan dari Reses BPD melalui masyarakat di wilayah masing-masing itu mengusulkan untuk pembangunan jalan ini. Untuk panjang jalannya berapa, guys? Hampir 213 kalau nggak salah. Dari Seluma, Wisnu Sukarrajo, BTV melaporkan. Ya, pasca pembukaan pintu air irigasi Bendungan Manjunto sayap kanan pada awal Agustus lalu, saat ini giliran pintu air daerah irigasi Manjunto sayap kiri yang ditutup. Untuk itu para petani diminta untuk menanam palawija, sedangkan untuk penanaman padi baru akan dilakukan saat irigasi kembali dibuka. Pemerintah Kabupaten Mukomuko menyatakan bahwa pada awal bulan September tahun 2025 resmi menutup pintu air irigasi Manjunto sayap kiri. Penutupan ini dilakukan untuk memperbaiki saluran irigasi Manjunto kiri yang mengalami kerusakan. Adapun penutupan pintu air irigasi saat ini dilakukan selama 3 bulan ke depan, yang mana sebelumnya pemerintah daerah melalui Dinas PUPR telah melakukan koordinasi dan menindaklanjuti keputusan rapat Komisi Irigasi dari 3 bulan sebelumnya. Selama periode penutupan tersebut, perbaikan akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 7 Bengkulu, yang mana beberapa waktu lalu pihak BWS telah menggelar sosialisasi mengenai rencana peningkatan kapasitas irigasi. Diketahui luas lahan padi daerah irigasi Manjunto kiri saat ini seluas 714 hektar, yang mana dari luas tersebut petani diharapkan untuk menanam palawija, sehingga para petani tetap produktif memanfaatkan lahan dan masa penanaman padi baru akan dilakukan saat irigasi kembali dibuka. Selain itu, para petani dan organisasi perangkat daerah terkait juga diharapkan bisa memanfaatkan jadwal pengeringan seperti perbaikan irigasi tersier, normalisasi jaringan, dan lainnya, sehingga jadwal yang ditetapkan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Disampaikan Apriansyah selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko bahwa sistem buka tutup irigasi sudah menjadi mekanisme tahunan yang dipahami oleh petani. Bendungan Manjunto merupakan sumber utama yang mengaliri ribuan hektar lahan di sayap kanan dan kiri, sehingga keberlangsungannya harus dijaga dengan perawatan berkala. Yaitu perbaikan saluran. Nah, karena saluran kita ini sudah tua umurnya, tentu butuh penanganan perbaikan. Jadi disitulah nanti rehab saluran ini akan dilaksanakan oleh pihak BWS 7. Ya, mudah-mudahan dengan adanya perbaikan ini saluran kita bisa awet, kemudian kerusakannya nanti juga masih lama dan tidak terkendala bagi pengaliran air di persawahan masyarakat. Mukomuko, Jambi Andri, BTV melaporkan. Ya, pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Selasa kemarin sudah mengumumkan hasil kelulusan pegawai honorer non-ASN R2, R3, dan R4. Semua peserta yang sudah dinyatakan lulus meminta untuk segera melengkapi persyaratan untuk tahapan pengisian daftar riwayat hidup.
Badan Kepegawaian Nasional mengabulkan usulan pengangkatan ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu oleh pemerintah Kabupaten Mukomuko. Pada Selasa 9 September 2025 kemarin secara resmi diumumkan bahwa seluruh pegawai honorer atau non-ASN R2, R3 dan R4 yang diusulkan ke BKN dinyatakan lulus sebagai P3K paruh waktu. Jumlah non-ASN Kabupaten Mukomuko yang diusulkan ke BKN untuk diangkat sebagai ASN P3K paruh waktu terdata sebanyak 1.894 orang. Mereka pun diminta sesegera mungkin untuk mengisi daftar riwayat hidup serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun https://sscasn.bkn.go.id paling lambat 15 September 2025. Disampaikan di Kohafri, Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan ASN BKPSD Mukomuko menyatakan bahwa peserta yang dinyatakan lulus pada setiap tahapan seleksi yang meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan pemberkasan untuk mengusulkan nomor induk. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta secara otomatis kelulusan peserta akan dibatalkan dan dinyatakan gugur atau tidak lulus. Tapi dari usulan kita yang sudah kita sampaikan memang sudah diterima semua oleh BKN dan sudah ditetapkan oleh Menpan RB terkait dengan formasinya, tinggal mereka melengkapi saja persyaratan untuk pengisian daftar riwayat hidup. Jadi masing-masing pelamar sudah bisa mengecek di akun mereka masing-masing dan mengisi persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Mukomuko Cemi Andri BETV melaporkan. Ya, dalam rangka memperingati Hari Keselamatan dan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara yang ke-70 tahun 2025, Satuan Lalu Lintas Polres Mukomuko menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa donor darah. Kegiatan ini melibatkan personel kepolisian, instansi terkait hingga masyarakat umum. Masyarakat dan seluruh personil kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Mukomuko berpartisipasi mengikuti aksi donor darah yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Keselamatan dan HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-70 tahun 2025. Dalam pelaksanaan itu juga Satlantas Polres Mukomuko menggandeng pihak Rumah Sakit Umum Daerah melalui unit pelayanan transfusi darah. Hal ini dilakukan untuk memastikan prosedur dan teknis kegiatan donor darah berjalan sesuai standar medis. Kegiatan yang digelar di lingkungan Satlantas Polres Mukomuko tidak hanya menjadi momentum peringatan, tapi bentuk nyata kepedulian jajaran kepolisian terhadap kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit. Disampaikan Kanit Residen Satlantas Polres Mukomuko, Ibda Zofi Bahari Pratama Siagian, bahwa donor darah merupakan wujud kepedulian sosial yang memiliki manfaat besar untuk kesehatan pendonor maupun bagi yang membutuhkan. Dan kegiatan ini bisa berlanjut sehingga kebutuhan pasien di rumah sakit bisa lebih cepat ditangani. Baik, untuk kegiatan hari ini, khususnya hari ini, kegiatannya adalah kegiatan donor darah untuk memperingati Hari Lalu Lintas, khususnya ulang tahun lalu lintas, dan juga banyak rangkaian kegiatan lainnya. Tetapi terkhusus hari ini melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka HUT Lalu Lintas, khususnya yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Mukomuko. Kami khususnya semoga apa yang sedikit kami berikan kepada masyarakat ini dapat berguna, terkhusus bagi yang membutuhkan, terkhususnya masyarakat yang membutuhkan. Setidaknya sedikit dari kami memberikan sebagian kecil, contohnya seperti darah. Mukomuko Cemi Andri BETV melaporkan. Anda masih bersama kami setelah melakukan peninjauan di kawasan transmigrasi Desa Batu Ampar. Wakil Menteri Transmigrasi penyaluran bantuan dana sebesar 4, miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur desa. Rombongan Bupati Bengkulu Selatan bersama Wakil Menteri Transmigrasi Rabu pagi menyambangi wilayah Trans Batu Ampar, Kecamatan Kedurang. Dalam kunjungan tersebut disalurkan bantuan dana sebesar 4,5 miliar rupiah. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan sarana air bersih, toilet, renovasi sekolah, serta pembangunan jalan non-status sebagai akses penghubung warga.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengungkapkan hingga kini kebutuhan dasar di Batu Ampar belum sepenuhnya terpenuhi. Listrik belum masuk namun sudah ada bantuan tenaga surya. Kedepan Kementerian akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk membangun program listrik desa. Ya, untuk APBN HBT tahun anggaran 2025 di kawasan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan dana 4,5 miliar yang digunakan untuk sarana air bersih, toilet, renovasi sekolah, dan pembangunan jalan non-status yang menghubungkan antar desa. Jadi itu yang akan dipakai untuk alokasi dana tersebut. Kami juga mengetahui ternyata di sini. Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan Rifa Itajudin berharap pembangunan akses jalan segera terwujud di tahun ini. Pemkab akan membangun 2 km jalan penghubung untuk memudahkan mobilitas warga. Bupati juga menegaskan pendidikan anak-anak transmigran tidak boleh terhambat hanya karena terbatas sarana. Targetnya pada tahun 2026 seluruh fasilitas pendidikan di desa transmigrasi sudah tuntas terbangun. Yang mau sekolah keterbatasan karena sarana dan prasarana. Tahun 2026 untuk sarana pendidikan akan saya tuntaskan di semua wilayah. 2027 program lainnya, 2028 lain lagi. Jadi ada step-step program yang kita lakukan, yang kita putuskan. Termasuk tadi pertanyaannya masalah pendidikan. Dan saya sekarang sudah programkan Pak, ada 5.000 bangku baru. Dari Bengkulu Selatan, Iwan Haka, BTV melaporkan. Ini kita kan masih menggunakan banyak. Ya, usai dilakukan pembangunan jalan rabat beton penggunaan anggaran dana desa sebesar 45 juta rupiah, Desa Karangcaya, Kecamatan Kedurang Ulu, melakukan serah terima pembangunan jalan tersebut. Desa Karangcaya, Kecamatan Kedurang Ulu, tahun ini berhasil membangun rabat beton jalan sentra pertanian sepanjang 198 meter menggunakan anggaran dana desa sebesar 45 juta rupiah. Jalan rabat beton tersebut menjadi akses utama menuju puluhan hektar perkebunan kelapa sawit milik warga. Kepala Desa Karangcaya, Atman Martin menjelaskan pembangunan infrastruktur ini akan dilanjutkan di tahun depan dengan estimasi panjang hingga 3 km. Rencana lanjutan terhadap akses ini nantinya Pak ke depan atau seperti apa? Oh ya, untuk langkah selanjutnya tentu kita akan di samping kita menggunakan dana desa, kita akan bersinergi dengan pihak DPRD ataupun dana kabupaten ataupun dana provinsi. Jadi kita usahakan karena beban kita itu masih lebih kurang 3 kiloan lagi sampai tembus ke perbatasan Kabupaten Kaur. Oke. Jadi itu harapan kami. Baik, terima kasih Bapak. Sementara itu, Camat Kedurang Ulu Fatan Fauzi menghimbau masyarakat turut menjaga dan merawat jalan yang sudah terbangun. Dengan demikian, pembangunan ke depan dapat dilakukan pada titik lanjutan tanpa harus mengulangi perbaikan infrastruktur yang rusak. Ya, Bapak. Ya, baik, terima kasih. Ini tentunya saya selaku Camat Kedurang Hilir menghimbau kepada masyarakat kiranya jalan rabat beton yang tahun anggaran 2025 ini benar-benar dimanfaatkan, dipelihara. Soalnya kerjanya juga ini masyarakat sendiri, ya alangkah baiknya, alangkah etisnya kalau masyarakat pun yang menjaga ini. Ini harapan kami dan saya berkeyakinan ini salah satu tujuan Bapak Kepala Desa yang mana untuk mempermudah sentra produksi terkhusus masyarakat Desa Karangcaya. Itu harapan kami dari kecamatan. Dari Bengkulu Selatan, Iwan Haka, BTV melaporkan. Baik pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam Kabar Daerah edisi hari ini. Saya Derby Aditya Konero beserta segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTV Beken.